Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia yang telah diberikan, sehingga kita diberi kesehatan sampai saat ini di tengah kemelut pandemi yang sedang melanda negara kita tercinta, Indonesia, bahkan dunia. Hadirin yang saya hormati, tidak terasa sudah setengah tahun lebih pandemi COVID-19 sudah melanda dunia. Negara kita, Indonesia, tak luput dari serangan pandemi ini. Banyak birokrasi yang pada akhirnya harus mengalami perubahan. Secara langsung, kita sebagai pelajar turut merasakan imbas dari peraturan pemerintah terbaru. Tapi apapun itu bentuk birokrasi terbaru, kita sebagai generasi muda harapan bangsa harus tetap memiliki semangat dan tekad yang kuat demi keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembelajaran jarak jauh adalah salah satu birokrasi yang diterapkan saat pandemi ini. Di masa seperti ini, kita hanya berupaya fokus untuk melawan diri kita dari rasa malas dan pikiran negatif. Bukankah selayaknya kita harus bersyukur? Karena di masa sekarang ini, kita tidak perlu repot-repot melawan penjajah seperti para pendahulu kita demi mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap lahirnya peraturan baru, muncul sebuah dilema. Itu adalah hal yang wajar dalam proses kehidupan. Yakini saja bahwa segala birokrasi yang muncul di masa pandemi ini adalah langkah terbaik yang telah diambil pemerintah untuk bisa meredam gejolak negatif dari efek COVID-19. Hadirin yang berbahagia, pemindahan kegiatan belajar dari sekolah ke rumah ini sebagai upaya untuk menjaga jarak sosial, mau tak mau membuat para orang tua mempunyai peran baru, yaitu sebagai guru dadakan. Itu artinya para orang tualah yang menjadi garda terdepan untuk membimbing proses kegiatan belajar hingga pandemi ini berakhir. Dengan segala keterbatasan yang ada, tidak mengherankan jika para orang tua menemui banyak kesulitan. Lihat saja, hampir sebagian besar laman sosial media mengunggah suka dan duka para orang tua yang menjadi guru dadakan. Meski begitu, tidak sedikit juga yang mengalami beberapa kendala, mulai dari kendala eksternal maupun internal. Kendala eksternal lebih banyak didominasi oleh jaringan internet yang tidak mendukung. Bahkan di beberapa daerah banyak yang belum memiliki alat pendukungnya seperti gadget. Kendala internal juga tak kalah banyak, mulai dari para orang tua yang mengaku kesulitan karena tidak memiliki penguasaan materi pelajaran sekolah, hingga anak yang kurang disiplin karena mereka menganggap di rumah berarti sama saja dengan libur. Selain itu, perubahan suasana hati anak dalam belajar online juga menjadi salah satu hal penting untuk dijaga. Lantaran tugas sekolah yang terlalu banyak membuat anak merasa bosan. Sedangkan belajar dengan metode ini membutuhkan daya tangkap yang sangat cepat. Di samping itu, dari sisi tenaga pendidik misalnya, dengan memberikan materi belajar online dianggap lebih sulit daripada tatap muka di kelas. Guru merasa kesulitan mengajak para siswanya untuk aktif, komunikatif, bahkan di ruang diskusi yang sengaja diadakan. Bagi pemerhati pendidikan, Najla Shihab, belajar dari rumah merupakan tantangan yang luar biasa bagi orang tua dan anak. Belajar dari rumah, mengajar dari rumah, itu menantang.
ada proses transisi atau perubahan dari kebiasaan belajar di sekolah menjadi belajar di rumah. Ini menjadi proses belajar bagi anak dan orang tua. Hadirin sekalian, banyaknya pahlawan kita di bidang kesehatan yang telah gugur dalam melawan pandemi COVID-19 ini. Semoga bisa menjadi refleksi diri kita agar bisa lebih menjaga diri dengan baik, menjaga jarak, sering mencuci tangan, keluar rumah bila diperlukan. Itu adalah bagian dari ikhtiar kita untuk menjaga diri kita sendiri dari pandemi COVID-19. Jangan biarkan nyawa mereka melayang dengan sia-sia. Pandemi COVID-19 ini juga membuat kita berada di jurang resesi. Meskipun demikian, pandemi ini bisa dijadikan momentum refleksi diri, momentum untuk lebih mengetahui kelebihan dan kelemahan kita sebagai bangsa, termasuk potensi-potensi besar dan masalah-masalah yang lain yang belum dikelola dengan maksimal. Kita harus terus semangat dan optimis agar bisa melewati masa pandemi ini dengan tidak boleh lelah dalam menerapkan protokol kesehatan. Semoga negara kita, Indonesia, tetap jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.